Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokumen yang akan dikumpulkan oleh kepala sekolah di PMM pada awalnya hanya dua dokumen, yaitu yang pertama adalah KOSP dan yang kedua adalah dokumen kehadiran kelas. Akan tetapi pada bulan Maret sudah ditambahkan fitur untuk bukti dukung yang akan diupload oleh kepala sekolah. Apa saja penambahan yang akan diupload oleh kepala sekolah? Kita akan lihat di akun kepala sekolah. Baik Bapak Ibu guru, terutama Bapak Ibu kepala sekolah, jadi tampilan PMM untuk saat ini berbeda. Jadi di sini sudah ada dua menu untuk kepala sekolah, di mana dia sebagai pegawai dan yang kedua adalah sebagai pejabat penilai. Kita akan klik sebagai pejabat penilai. Sini kita langsung klik lakukan penilaian kinerja. Nah di sini yang kemarin awal-awalnya hanya dua dokumen, jadi sekarang kita akan melihat, oke, ternyata dokumen yang dikumpulkan oleh kepala sekolah sekarang ada 5 dokumen. Hal ini merujuk pada Perdirjen. Kita akan lihat apa saja isi daripada dokumen yang akan dikumpulkan oleh kepala sekolah. Yang pertama adalah dokumen KOSP. Jadi Bapak Ibu kepala sekolah sudah paham tentang dokumen KOSP. Yang kedua adalah dokumen perencanaan satuan pendidikan. Yang ketiga, dokumen laporan satuan pendidikan. Yang keempat, dokumen kehadiran kelas. Dan yang terakhir, surat penugasan. Kita akan bahas satu persatu. Hal ini sudah sesuai dengan Perdirjen yang sudah diterbitkan. Kita akan lihat. Ya, kita lihat di sini. Jadi inilah peraturan Direktur Jenderal nomor 7607. Ya. Kita akan lihat apa saja yang akan dijadikan sebagai bukti dukung untuk kepala sekolah. Hal ini sudah diselaraskan yang ada di PMM. Kita masuk di bukti dukung untuk Bapak Ibu kepala sekolah. Oke, kita lanjut di halaman ke-37 ya, halaman 37. Oke, bukti dukung rencana hasil kerja kepala sekolah. Di sini bukti dukung yang akan di-upload kita lihat di bawah. Yang pertama ada, lihat dulu dokumen KOSP. Jadi apa itu KOSP? Kita akan lihat di halaman 39 ya. Tersusunnya kurikulum operasional satuan pendidikan sebagai acuan dalam peningkatan pembelajaran. Jadi di option 5, jadi dijelaskan di sini adalah yang dikumpulkan adalah dokumen kurikulum operasional satuan pendidikan yang disusun bersama kepala sekolah. Itu yang pertama ya, yang pertama. Selanjutnya yang kedua adalah dokumen perencanaan satuan pendidikan. Yang dimaksud ini coba kita cek apa perencanaan satuan pendidikan. Oke. Selanjutnya ya, tersusunnya perencanaan satuan pendidikan yang berorientasi pada peningkatan pembelajaran. Kita lihat ya, dokumen perencanaan satuan pendidikan. Yang dimaksud di sini adalah dokumen fisiknya adalah rencana kerja jangka menengah atau disebut RKJM. Yang kedua adalah rencana kerja sekolah atau RKS. Dan yang ketiga rencana
kegiatan dan anggaran sekolah atau RKAS. Jadi 3 dokumen ini akan dijadikan menjadi satu dan akan diupload di bukti dukung bagian yang kedua. Selanjutnya kita lihat yang ketiga adalah dokumen laporan satuan pendidikan. Yang dimaksud dengan dokumen laporan satuan pendidikan di sini di opsi ke-9 tersusunnya laporan pengelolaan satuan pendidikan. Berarti di sini bukti dukungnya untuk Bapak Ibu Kepala Sekolah adalah laporan pelaksanaan rencana kerja sekolah. Jadi ini laporannya. Yang kedua adalah rencana kegiatan dan anggaran sekolah atau RKS. Jadi berbeda dengan yang kedua dan yang ketiga. Kalau yang kedua adalah rencananya dan yang ketiga ini adalah laporannya. Jadi yang dibuat adalah laporannya, itu dijadikan menjadi satu dan diupload di bagian yang ketiga yang bernama dokumen laporan satuan pendidikan. Selanjutnya yang keempat, dokumen kehadiran kelas. Kita lihat dokumen kehadiran kelas ini, yaitu terlaksananya pembelajaran melalui perencanaan dan perangkat penilaian asesmen yang mengacu pada kurikulum operasional satuan pendidikan, yaitu rangkuman kehadiran guru yang disusun oleh kepala sekolah. Jadi bentuknya mungkin berbeda-beda di tiap sekolah. Jadi ini adalah rangkuman kehadiran guru yang disusun oleh kepala sekolah. Jadi dirangkum, dijadikan beberapa lembar saja karena tiap sekolah lembaran untuk kehadiran baik di dalam kelasnya adalah berbeda-beda. Lanjut yang tadi yang keempat. Sekarang yang terakhir, surat penugasan. Kita akan lihat surat penugasan itu maksudnya apa. Kita lihat, cari mana surat tugas. Oke. Terkelolanya penugasan guru dan tenaga pendidik untuk mewujudkan penyelenggaraan. Jadi yang namanya ini adalah surat keputusan atau surat tugas untuk penugasan guru. Berarti di sini adalah SK pembagian tugas. Oke, jadi ini adalah fitur baru dokumen yang akan dikumpulkan oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah di masing-masing satuan pendidikan. Sebanyak 5 dokumen yang awalnya adalah 2 dokumen. Oke, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.